Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya hormati pribadi Bapak dosen Dr. Suito, SC, MSI, AKC, SR, SC, SRA. Jumlah Suaib NPM 0227221159. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Hairun Ternate. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peneliti fenomenologi yang diberikan oleh dosen mata kuliah metode penelitian. Baik, langsung saja. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomenologi metode penelitian kualitatif di mana metode ini untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu. Fenomenologi menjadi metode penelitian yang dekat dengan filsafat dan psikologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani yaitu phenomenon yang berarti menunjukkan diri. Fenomenologi berarti pengetahuan alam, arti apa yang bereksepsi dan diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya. René Descartes mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu karena mereka berpikir tentang hal tersebut. Pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada manusia dalam situasi tertentu. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi bermula dari diam. Keadaan diam-diam merupakan upaya untuk menangkap apa yang dipelajari dengan menekankan pada aspek-aspek subjektif dari perilaku manusia. Fenomenologi berusaha untuk bisa masuk ke dalam dunia konseptual subjek penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana ada pada makna yang disusun subjek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek itu sendiri, tetapi tidak mengabaikan realitas yang ada pada manusia. Para peneliti kualitatif menekankan pemikiran subjektif karena menurut pandangannya dunia itu dikuasai oleh angan-angan yang bersifat simbolis daripada konkret. Jika peneliti menggunakan perspektif fenomenologi dengan paradigma definisi sosial, biasanya penelitian ini bergerak pada kajian mikro. Baik, di sini saya akan melanjutkan perkembangan fenomenologi. Dalam perkembangannya, perspektif ini dikenal sebagai kefilsafatan yang dikeluarkan oleh Hegel, Husserl, dan Schulenberger. Namun dengan pemikiran-pemikiran Weber dalam pengembangan sosial, akhirnya pendekatan ini banyak digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial. Pendekatan fenomenologi mengakui adanya kebenaran atau empirik etik yang memerlukan akal budi untuk melacak dan menjelaskan serta berargumentasi. Nilai moral yang digunakan pendekatan ini tidak terbatas pada nilai moral tunggal, yaitu tout hors false, tetapi nilai moral yang digunakan pada pendekatan ini mengacu pada nilai moral ganda yang hierarkik, yang berarti ada kebermaknaan tindakan. Pada masa Hegel telah dikedepankan konsep tese dan antitese yang dapat menghasilkan sintese. Konsep ini merupakan gerakan dari yang tidak ada menuju ada. Hegel adalah tokoh yang dimulai merumuskan pengertian fenomenologi dengan lebih jelas, akan tetapi hal ini rupanya tidak sangat berpengaruh terhadap Edmund Husserl yang merupakan pelopor aliran fenomenologi. Husserl pada dasarnya berupa menemukan dasar bagi sebuah filsafat yang membahas menelah kenyataan dasar dari filsafat. Filsafat adalah kenyataan itu sendiri, kenyataan sebagaimana dia menampilkan dirinya, sebagaimana dia menghadirkan dirinya. Husserl melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu itu sendiri tidak lain adalah kesadaran. Dalam perkembangan fenomenologi sebagai suatu pendekatan filsafat, Husserl menempatkan metode pendekatan fenomenologi
sebagai suatu pengkajian untuk mengenali, menjelaskan, dan menafsirkan pengalaman indrawi dan makna untuk mengenali apa yang dialami. Dalam hal ini, Husserl mengajukan peneliti untuk melakukan observasi partisipan agar dapat mengetahui secara pasti apa yang dialami orang lain. Menurut Husserl, bahwa suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang transendental. Oleh karena itu, penggunaan fenomenologi menurut Husserl adalah harus kembali kepada data dan tidak kepada pemikiran. Sejatinya hasil pengetahuan didapat bukan dari rekayasa pemikiran untuk membentuk kategori, melainkan kehadiran data dalam kesadaran. Berbeda dengan Seller yang memberikan penekanan pada hakikat, Seller mengajukan agar peneliti melakukan penelitian hakikat dengan menggunakan pengertian nilai dan pribadi. Pendekatan fenomenologi Seller terletak pada perhatiannya kepada manusia, sehingga menjadikan kasih sebagai dasar ajarannya. Kasih dalam artian ini bukan kasih terhadap perasaan, melainkan pribadi. Dengan demikian, penelitian diarahkan pada manusia harus mampu melihat apa yang ada di balik nilai yang ada tersebut. Sebagai gambaran pribadi, perkembangan fenomenologi yang dikembangkan oleh Sohuch yang tertarik pada pemikiran Weber tentang tindakan sosialnya, tindakan sosial yang memadukan antara fenomenologi transendental milik Husserl dengan Verstehen, tindakan sosial milik Weber. Pendekatan fenomenologi yang dikedepankan oleh Such mengajarkan bahwa setiap individu hadir dalam arus kesadaran yang diperoleh dari proses refleksi atas pengalaman sehari-hari. Dalam hal ini, Soch berusaha memasukkan konsep penelitian sampai memahami apa dan bagaimana pengertian mereka di sekitar peristiwa kehidupan sehari-harinya. Konsep fenomenologi Soch bertolak pada makna tindakan dalam artian makna tindakan identik dengan motif yang mendasar tindakan tersebut yang dikenal dengan istilah inorderminatif atau motif supaya. Menariknya fenomenologi yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar, dan menyetori kekhususan dan mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi. Itu juga dapat digunakan untuk kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.